Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufik buat kita semua. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, membaca kitab Al-Wajiz fi aqidati salafis sholihi ahli sunnati wal jamaati. Kita masih pada pokok-pokok dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-11. Bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah terkait tentang adab, akhlak dan tata krama. Kita sampai pada halaman nomor 203 dari kitab yang ada di hadapan kita ini, pada poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Beliau menyebutkan wa min akhlaqi ahli sunnati wal jamaati kasratul haya'i wal adabi wat tawaddudi was sakinati wal waqari. Dan di antara akhlak perangainya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka adalah orang-orang yang banyak malunya. Sangat besar rasa malu mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat kuat di dalam adab-adab dan tata keramanya. Mereka orang-orang yang sangat penyayang, dan mereka adalah orang-orang yang tenang. Mereka adalah orang-orang yang tentram. Mereka bukan orang-orang yang terburu-buru, tetapi mereka adalah orang-orang yang bijak di dalam bersikap dengan ketenangan dan ketentraman mereka. Itu sudah kita sebutkan penjelasannya di pengajian kita yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan. Dan di antara akhlak perangainya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah wa qillatul kalami wa qillatud dhahki wa kasratus sumti. Di antara perangai akhlaknya para salaf Ahlussunnah wal Jamaah itu qillatul kalam. Apa itu qillatul kalam?
sedikit bicara. Jadi tidak banyak berbicara, sedikit bicaranya. Wa qillatud dhahki, dan juga sedikit tertawanya. Wa kasratus sumti, sebaliknya mereka banyak diamnya. Jadi bicaranya tidak banyak, juga demikian juga tidak banyak tertawa. Sebaliknya mereka justru banyak diam. Qillatul kalam bukan berarti memang para salaf itu tidak berbicara. Mereka bicara. Bukan berarti para salaf itu bicara sedikit di sini berarti mahal bicara, tidak. Mereka juga orang-orang yang murah bicara. Tetapi pembicaraan mereka adalah pada hal-hal yang manfaat. Sehingga mereka sedikit bicara, maknanya mereka pertimbangkan betul pembicaraannya. Mereka betul-betul dengan pertimbangan pembicaraan yang mereka sebutkan. Pertimbangannya adalah manfaat. Apakah jika aku berbicara akan manfaat? Apakah jika aku itu berbicara manfaatnya buat diriku? Apakah jika aku bicarakan ini akan manfaat buat orang lain? Apakah manfaatnya itu saya sampaikan pembicaraan sekarang itu tepat? Apakah manfaat yang ini jika aku sampaikan justru tidak tepat? Pertimbangannya sangat banyak. Yang sangat menjadi pertimbangan mereka adalah jangan sampai ucapan-ucapan mereka dilepaskan sehingga mereka kadung banyak bicara, ternyata mereka terpleset. Itu yang sangat diperhatikan oleh mereka. Sehingga mereka sebagai pionir-pionir di dalam menjaga lisan. Sehingga mereka orang-orang yang sedikit bicara, maknanya mereka sangat mempertimbangkan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan dengan lisan. Yang demikian sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah peringatkan, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan juga yang demikian sesuai dengan pesan-pesannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara saja mereka itu sedikit bicaranya, maka lebih-lebih dalam hal tertawa, maka mereka adalah orang-orang yang sedikit tertawanya. Kelazimannya orang yang sedikit bicara itu harus juga sedikit tertawa. Kenapa? Kalau orang mempertimbangkan apa yang mereka ucapkan dengan lisan, maka lebih dari itu mereka akan pertimbangkan masalah tertawa. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, para salaf yang solih itu, mereka adalah orang-orang yang sedikit tertawa. Yang demikian karena bijaknya mereka di dalam menjalani kehidupan ini, cerdasnya mereka dalam menyikapi kehidupan ini, sehingga semakin cerdasnya mereka semakin membawa mereka tidak banyak tertawa. Sebaliknya wa kasratus sumti, mereka lebih banyak diamnya. Mereka tidak banyak bicara, mereka tidak banyak tertawa, justru mereka banyak diamnya. Ini juga menandakan bahwa para salaf itu begitu pertimbangan tentang masalah bicara, tentang masalah tertawa, sehingga kalau dihitung-hitung antara bicaranya mereka dengan diamnya justru lebih banyak diamnya. Ini menandakan betul-betul disiplinnya para salaf di dalam menjaga lisan. Jangan sampai lisan itu dilepaskan, sehingga apabila dilepaskan banyak tergelincir, banyak terpeleset. Yang itu sangat berbahaya. Sekali lagi, ini karena sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla peringatkan, dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW juga teladankan dan juga telah ingatkan. Karena para salaf tahu betul bahwa amalan yang nanti dipertanggungjawabkan itu bukan gerakan-gerakan tangan semata,
Yang dipertimbangkan itu bukan sekedar langkah-langkah kaki saja, yang nanti akan dihisap tidak sekedar makanan dan minuman yang dimasukkan ke mulut, masuk ke dalam perut, tidak, tetapi termasuk ucapan lisan adalah dipertimbangkan dan juga dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan tentang masalah ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun yang terlafaz dari ucapan-ucapan lisan melainkan senantiasa ada malaikat yang Allah utus hadir merekap, mencatat apa-apa yang diucapkan oleh lisan, yang senantiasa mengawasi. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa ucapan-ucapan lisan ini termasuk perkara yang nanti akan dihisap, sehingga tergelincirnya lisan akan mengakibatkan hisapnya lisan itu sangat berat. Apalagi jika dilepaskan ucapan lisan ini, akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan tentang masalah bagaimana orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa bukti di antara bukti iman mereka kepada Allah dan iman mereka kepada hari akhir? Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, niscaya dia akan bicara yang baik. Niscaya dia akan bicara yang baik. Dan ketika apa yang dia akan bicarakan itu setelah dipertimbangkan tidak baik, maka dia akan diam. Betul-betul baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam menetapkan dan menyebutkan tentang kaidah kapan kita bicara dan kapan kita harus menahan bicara. Selagi orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa Allah ini nanti akan menghisap, bahwa Allah ini maha kuasa menetapkan hukum-hukum dan akan kuasa pula bagaimana meminta pertanggungjawaban kepada makhluk-makhluk yang melaksanakan hukum-hukum Allah, termasuk diantaranya adalah hukum-hukum tentang ucapan lisan. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa ucapan lisannya nanti akan dihisap, maka dia tentu akan pertimbangkan supaya lisannya nanti tidak dihisap yang berat, tetapi akan oleh Allah diberi hisap yang mudah, dan juga akan membuahkan manfaat. Yang ucapan lisan yang bermanfaat akan membuahkan pahala. Ini yang menjadi pertimbangan, sehingga para salaf Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang sedikit bicaranya karena mereka pertimbangkan betul apa yang mereka akan bicarakan. Oleh karenanya pesannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendengarkan sabdanya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka pesan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang dia meyakini, yang dia itu mengimani bahwa ucapan lisannya itu akan dipertimbangkan kelak, akan dihisap oleh Allah kelak, niscaya dia akan sedikit bicara dan banyak diam. Barang siapa yang dia itu mengimani bahwa ucapan lisannya nanti akan dihisap oleh Allah, niscaya dia akan sedikit bicara dan dia akan banyak diam. Kemudian beliau berdalil menyebutkan hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Para ulama menjelaskan di antara makna hadis ini, orang itu hendaknya sedikit bicara, maknanya dia tidak bicara kecuali yang manfaat. Maknanya dia hanya bicara perkara-perkara yang bermanfaat, buat dunia dia bermanfaat, terlebih lagi buat akhirat dia bermanfaat, buat pribadi dia bermanfaat, kemudian buat orang lain bermanfaat, maka dia bicara. Tapi ketika dia pertimbangkan bahwa apa yang akan dia sebutkan itu tidak manfaat, bahkan apalagi justru itu mendatangkan madarat, maka dia tahan lisannya supaya tidak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah hisapnya lisan yang berat.
Oleh karenanya pesan-pesan tentang masalah ucapan lisan, tentang masalah yaitu bagaimana melepaskan lisan, itu sangat banyak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya banyaknya orang yang terpeleset lantaran ucapan lisan ini, yang disangkanya ucapan lisan ini ringan, padahal ucapan lisan itu sangat berat. Disangkanya terpelesetnya tangan lebih berat daripada terpelesetnya lisan. Disangkanya terpelesetnya kaki lebih berat daripada terpelesetnya lisan. Tetapi kenyataan banyak orang yang terpeleset dengan lisannya, dia tidak pernah sangka dengan terpelesetnya lisan itu justru dia akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan yang sangat. Baginda Nabi SAW memberitahukan kepada umat ini secara umum, secara khusus kepada sahabat beliau yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tentang bagaimana bermanfaatnya amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Apakah sholatnya, apakah puasanya, apakah sedekahnya, termasuk puasa-puasa sunnahnya, sholat-sholat sunnahnya, sedekah-sedekah sunnahnya. Kapan orang akan tetap bisa mengambil daripada amalan-amalan tersebut? Ternyata kuncinya adalah orang akan tetap bisa mengambilnya jika dia bisa menahan, dia bisa mengendalikan lisannya. Ketika Nabi menyebutkan tentang kunci-kunci kebaikan, sangat banyak kebaikan itu. Salat adalah kunci kebaikan, puasa adalah kebaikan, salat malam kebaikan, membaca Al-Quran kebaikan, sedekah kebaikan. Kemudian Nabi menyebutkan, ala aduluka bimalaki dzalika kulli, maukah aku tunjukkan kepadamu apa yang menguasai terjaminnya amalan tersebut seluruhnya, sehingga orang akan mengambil manfaatnya. Maka Nabi mengatakan, kuffa alaika hadza, jika kalian bisa menahan lisanmu ini, tahanlah lisanmu ini, jagalah lisanmu ini. Ini berarti yang kata Nabi SAW itu menjadi kunci akan bisa dipegangnya amalan-amalan itu oleh seseorang yang mengamalkannya. Sehingga ketika seseorang memiliki sholat malam, memiliki sholat sunnah, dia memiliki puasa sunnah, dia memiliki sedekah sunnah, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, dia lepaskan lisannya, apapun dia katakan, apapun dia bicarakan, kedustaan akan keluar dari lisannya, menggunjing keluar dari lisannya, menyakiti orang lain keluar dari lisannya. Maka ini yang nanti akan menjadikan amalan-amalan sunnah yang tadi dia pernah lakukan tidak akan ada manfaat, tidak ada pahala yang dia akan petik kelak di hari kiamat. Sehingga sahabat yang mulia pun menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kita juga akan dihisab oleh Allah dari sebab ucapan lisan kita, sehingga begitu beratnya risikonya orang yang tidak menjaga lisan, sehingga amalan-amalan sunnahnya pun akan termakan oleh kesalahan lisan? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh seandainya ibumu kehilangan dirimu, maka lebih baik ketimbang kamu tidak paham dengan masalah ini. Sakilat ka ummuk, perkara yang membebani ibumu itu dengan kehilangan dirimu, dengan tertimbanya kamu musibah, itu tidak lebih berat risikonya dibandingkan kalau kamu tidak paham tentang masalah ini, bahwa ucapan lisan itu sangat bahaya. Ucapan lisan itu sangat bahaya. Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia yang ditelungkupkan, diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka? Tidak lain tidak bukan sebab dari buah lisan yang tidak dijaga. Kata Nabi SAW menyebutkan, yang ini menandakan, ini menunjukkan bahwa betul yang diwasiatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, niscaya dia banyak sedikit bicara dan dia banyak diamnya. Yang dia itu orang-orang yang tahu bahwa amalan lisan ini akan dihisab, dia tentu akan jaga lisannya. Dia akan jaga lisannya supaya dia tidak lepaskan begitu saja, sehingga apa?
akan terpeleset, tergelincir, menyakiti orang dan sebagainya, yang akibatnya sangat besar dan juga risikonya sangat berat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tentang masalah tertawa. Tentang masalah tertawa, orang yang menjaga lisan karena dia paham bahwa ucapan lisan ini nanti akan dihisab oleh Allah, maka pun dia akan menjaga lisannya dari tertawa. Tentunya orang yang dia itu banyak tertawa, dia juga akan banyak bicara. Ketika dia itu mempertimbangkan ucapan lisannya, dia akan bisa mempertimbangkan tertawanya. Bukan berarti baginda Nabi SAW itu tidak pernah tertawa. Nabi itu juga tertawa. Tetapi tertawanya Nabi adalah tertawa yang betul-betul ada kadarnya, yang betul-betul pada proporsinya. Beliau tidak tertawa sehingga terkekeh-kekeh, tidak. Tetapi beliau tersenyum lebar sehingga nampak betul keceriaan ada pada wajah beliau. Sehingga gigi-gigi beliau itu terlihat karena betul-betul beliau itu tersenyum lebar. Itu tertawanya Nabi SAW. Tidak Nabi itu tertawa terkekeh-kekeh. Kenapa yang seperti ini? Karena beliau mengendalikan tertawa. Itu pun juga sangat sedikit, sangat jarang beliau tertawa. Kenapa yang seperti itu? Karena tertawa pun juga akan ada pengaruhnya pada pribadi seseorang, yaitu tentang bagaimana dia itu beriman kepada hari akhir, tentang bagaimana dia itu beriman tentang nasib kelak di hari akhir, bahwa di hari akhir akan ada hisab, di hari akhir ada pertimbangan dan seterusnya. Sementara orang yang banyak tertawa menandakan hati dia itu keras. Ketika orang itu banyak tertawa, hatinya akan lebih keras. Bahkan banyak tertawa bisa mematikan hati. Orang-orang yang dia melepaskan dirinya untuk banyak tertawa, hatinya akan terbawa oleh tertawa sehingga akan mematikan hati. Kendalikan tertawamu, sesungguhnya tertawa itu akan mematikan hati, membuat hati itu keras. Akan sulit untuk menerima peringatan, sulit menerima nasihat, sulit menerima pelajaran. Lantaran hatinya keras. Kenapa? Karena dia banyak tertawa. Baginda Nabi SAW menghubungkan antara bagaimana pemahaman orang tentang akhirat dengan banyak dan sedikitnya tertawa. Ketika orang itu betul-betul paham tentang hari akhir, dia beriman tentang hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian, bahwa orang mati itu tidak kemudian hancur sudah, nggak ada masalah, bukan. Tetapi ketika dia mati, dia pertimbangkan di hadapan Allah apa-apa yang dia amalkan di dunia. Dikubur dia didatangi malaikat, ditanya, diuji oleh Allah. Jika dia lulus ujian, dia disuruh tidur. Tetapi jika tidak lulus ujian, dikubur dia disiksa dengan azab kubur. Kemudian nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan, kemudian mempertimbangkan amalan-amalannya. Kalau orang memahami yang seperti ini, dia tentu menjadi orang-orang yang tidak bisa banyak tertawa. Kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna kama alimtu la dhahiktum qalilan wa la bagaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui. Yang diketahui Nabi SAW adalah perkara-perkara yang gaib yang Allah kabarkan kepada beliau. Kejadian dan peristiwa-peristiwa yang dikubur, kejadian peristiwa yang nanti di hari kiamat, kejadian dan peristiwa nanti di hari akhir, Allah kabarkan kepada beliau di antara peristiwa-peristiwa seperti itu. Kalau sekiranya kalian tahu seperti apa yang aku tahu, padahal bukan berarti bahwa kita tidak tahu ini menjadi alasan, menjadi udzur kita boleh banyak tertawa. Kenapa Nabi itu sedikit tertawa? Karena beliau tahu, sedangkan kita kan tidak mungkin tahu, berarti kita boleh banyak tertawa. Bukan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang beliau tahu itu adalah hakikat yang nanti akan terjadi, yang hendaknya kita takut kalau kita berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Sehingga kita hendaknya takut kepada Allah SWT, takut peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Sehingga dengan ketakutan seseorang kepada hari akhir menjadikan dia tidak lagi banyak tertawa. Tidak lagi dia banyak tertawa. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi SAW, la dhahiktum qalilan wa la bagaitum katsira. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang sedikit tertawa, dan kalian menjadi orang-orang yang justru banyak menangis. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala, berarti hubungannya sangat kuat. Sebagaimana tadi orang yang menjaga lisan, hubungannya sangat kuat antara iman dia kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini bisa mewarnai akhlak, mewarnai perangai seseorang. Kita tidak ketahui orang yang lebih baik imannya kepada hari akhir melebihi orang-orang yang mendahului kita, para salaf. Kita tidak ketahui umat yang paling baik melebihi para sahabat. Sehingga ketika para sahabat tampil menjadi orang-orang yang seperti ini perangainya, sedikit bicara, kalau bicara pasti manfaat, sedikit bicara, kalau bicara pasti kebaikan. Mereka orang-orang yang tidak banyak tertawa, kalau tertawa mereka itu menahan tertawa, dan dalam kondisi yang memang proporsinya dia harus tertawa. Nabi itu tersenyum lebar ketika berhadapan dengan seorang nenek memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya nanti juga akan masuk surga? Nabi mengatakan kepada nenek itu, nah, di surga tidak ada wanita yang setua seperti Anda. Nah, sehingga wanita itu pun menangis. Ketika wanita itu menangis, Rasul itu menghiburnya. Nah, ketahuilah wahai nenek, bukan maksudnya tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, bahwa orang-orang yang tua nanti akan dijadikan oleh Allah sebaya semuanya. Uruban atraba, semuanya dijadikan sebaya. Usianya adalah usia-usia di sebelum baya, sehingga Anda nanti akan masuk surga dalam keadaan lebih muda. Maka tersenyumlah Rasulullah kepada nenek itu, dan nenek itu juga tersenyum akhirnya. Tersenyum Rasulullah. Tidak disebutkan Rasul tertawa terkekeh-kekeh, tidak. Tetapi tersenyum sehingga kelihatan gerahamnya, sehingga kelihatan gigi serinya. Begitulah senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dijaga, betul-betul itu diperhatikan. Ini juga menandakan kepada kita, seharusnya seorang penuntut ilmu seperti itu. Seharusnya seorang penuntut ilmu memiliki adab-adab yang lebih baik seperti itu. Islam tidak melarang tertawa, tetapi jagalah tertawa. Islam tidak melarang kita itu untuk gembira, ria, sukacita, tidak. Tapi jagalah adab-adab bagaimana Anda gembira, bagaimana Anda itu sukacita. Dalam hal tertawa dijaga. Nabi SAW tersenyum, maka kita tersenyum. Begitu diantara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang banyak diam. Mereka orang-orang yang banyak diam karena memang diam lebih baik. Bukan berarti mereka tidak mau bicara, tetapi mereka adalah orang-orang yang banyak diam ketika diam adalah lebih baik. Dalam kondisi banyak fitnah, dalam kondisi banyak subuhat, maka sebagai awamnya umat kita lebih baik banyak diam. Kalau kita ikut komen ke sana kemari, kita ikut menambah komentar sana kemari, yang kita pandang baik padahal belum tentu baik. Orang-orang yang alim saja tidak komentar, padahal seandainya harus komentar, mereka orang-orang yang patut lebih layak berkomentar, tapi ternyata mereka diam. Menunjukkan yang baik adalah diam, menunjukkan yang lebih afdal adalah diam. Maka ketika orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu tidak berkomentar, kemudian kok kita komentar, apa dan siapa kita di hadapan mereka? Apakah kita yang lebih layak, lebih patut berkomentar, sedangkan orang yang lebih alim dari kita itu tidak patut berkomentar? Maka tidak. Ketika para salaf banyak diam, karena memang yang baik adalah diam, sehingga menjadi umat yang belakangan pun dalam kondisi-kondisi mereka diam, yang baik kita pun juga harus diam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya dalam hal menjaga lisan, dalam hal menjaga bicara, dalam hal menjaga tertawa adalah adab yang sangat mulia. Adab yang sangat mulia, perangai akhlak yang begitu mulia. Bukankah Rasulullah juga menyebutkan termasuk di antara perkara yang paling banyak memasukkan orang-orang yang tidak memahami hakikat yaitu perkara ini ke dalam neraka adalah dua. Nah, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu lisan dan farji. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan, menunjukkan betapa yaitu bahayanya, resikonya tidak menjaga lisan. Yang demikian hendaknya menjadi perhatian dan juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian
bagaimana bicara dan ucapannya para salaf. Wa nutqu bil hikmati. Apabila mereka bercakap, maka mereka bercakap dengan penuh hikmah. Apabila mereka bicara, maka mereka berbicara dengan penuh hikmah. Bagaimana bicara dengan hikmah itu? Masya Allah, berbicara dengan hikmah itu, mereka tahu betul apa yang mereka ucapkan itu benar. Benar berdasarkan nas-nas dalilnya, bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar. Mereka tahu ini. Sementara terkadang kita itu tidak tahu apa yang kita ucapkan benar apakah tidak benar. Dan kebanyakannya kita, bahkan kebanyakan ucapan lisan kita belum tahu apakah benar apakah tidak benar berdasarkan nas-nas dalil. Apakah diridhoi Allah apakah tidak ucapan lisan kita ini, kita tidak pertimbangkan. Kebanyakannya kita begitu. Tetapi para salaf tidak demikian. Baginda Nabi SAW mengajarkan tidak seperti itu. Apabila mereka bicara, apa yang akan mereka bicarakan, mereka tahu bahwa apa yang mereka akan bicarakan benar berdasarkan nas-nas dalilnya. Ditimbang dari Al-Quran benar, ditimbang dari sunnah benar. Sehingga mereka tidak ada keraguan tentang kebenaran ini, tentang al-haq ini. Itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka tahu betul bahwa apa yang hak ini itu baik jika disampaikan saat itu, dibicarakan saat itu, situasi dan kondisinya tepat. Jadi kebaikan dan kebenaran tidak akan terus menjadi benar jika disampaikan tidak dalam situasi kondisi yang tepat. Tapi hikmah yang kedua, para salaf tahu betul bahwa kebenaran ini disampaikan dan dibicarakan saat ini adalah saat yang tepat. Masya Allah. Yang demikian harus diperhatikan. Terkadang kita tahu benar berdasarkan dalil, tapi kita tidak tahu apakah situasi dan kondisinya tepat jika kebenaran disampaikan. Alih-alih kepinginnya kebaikan, tetapi kenyataan yang timbul adalah keburukan. Ditolaknya mentah-mentah kebaikan dan kebenaran yang kita sampaikan. Ketika kebenaran itu dimentahkan, ketika kebenaran itu dienyahkan, ketika kebenaran itu direndahkan, itu jauh lebih dosa, jauh lebih besar dibandingkan ketika orang tidak tahu kebenaran. Ketika orang belum tahu kebenaran, kejahilan mereka tidak begitu besar dibandingkan dosanya orang mementahkan kebenaran, dibandingkan orang melecehkan kebenaran, yang ternyata sebabnya adalah kita, yang kita tidak pernah bisa mempertimbangkan apakah kebenaran ini baik jika disampaikan di situasi kondisi seperti ini apakah tidak. Lantaran tidak pertimbangan, lantaran tidak hikmah, kita hanya tahu ini adalah benar, disampaikan, kemudian dienyahkan, dicampakkan kebenaran itu, ibaratnya dimentahkan, dibuang begitu saja oleh mereka. Maka di telantarannya kebenaran adalah lebih buruk dibandingkan orang belum tahu kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang dimaksudkan hikmah adalah kesudahannya, tentang bagaimana akibat apabila ini sudah kita bicarakan. Situasi kondisinya harus tepat, kemudian akibatnya kalau kita bicarakan ini seperti apa, apakah baik apakah tidak baik, apakah rojih apakah tidak rojih, kebaikan dan manfaatnya, maka juga harus dipertimbangkan. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu bijaknya para salaf di dalam masalah bicara, begitu hikmahnya para salaf di saat mereka sedang bicara. Dan ulama-ulama kita mengajarkan yang seperti itu. Ulama-ulama kita mengajarkan yang seperti itu. Oleh karena dalam situasi kondisi yang kita hadapi, kita harus ikut bimbingan ulama. Kita ikut bimbingan ulama, kita cari-cari bagaimana sikap para ulama. Kemudian apabila ulama berkomentar, kita tidak menambahi, tapi komentarlah sebagaimana ulama. Hanya mengikuti ulama saja. Apabila itu memang dipandang tepat oleh para ulama, mereka akan komentar. Ketika mereka memandang situasi kondisi tepat, mereka akan komentar. Ketika mereka memandang akan baik kesudahannya, mereka akan komentar. Ketika itu tidak, maka mereka tidak komentar. Sehingga diamnya mereka dengan hikmah, bicaranya mereka pun juga dengan hikmah. Dan ini yang kita banyak harus belajar. Yang ini kita harus banyak belajar. Kenapa kita harus bicara itu dengan hikmah? Para salaf mencontohkan bicara dengan hikmah tashilan ala talibi. Apabila itu dalam hal pengajaran, bicara dengan hikmah
ada pertimbangan kalimat mana yang harus disampaikan, situasi dan kondisi macam apa yang mereka harus jelaskan, akibatnya seperti apa jika mereka bicarakan. Ini tashilan litolibi, akan memudahkan siapa yang mencari ilmu itu, akan memudahkan, memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada para penuntut ilmu. Ini apabila dalam hal menuntut ilmu. Tentunya apabila kita tidak pertimbangkan yang seperti ini, penuntut ilmu juga akan seperti itu, akan banyak wawasan tetapi mereka kebingungan, sehingga mereka harusnya itu menuntut ilmu apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka butuhkan dalam situasi dan kondisi yang tertentu, disebutkan pelajaran tertentunya. Itu yang mudah, dan itu kenyataan dan realita yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baginda Nabi SAW menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Baginda Nabi menjelaskan syariat sesuai apa yang dihajatkan oleh umat. Umat pun bertanya kepada Nabi sesuai dengan hajatnya mereka. Maka semuanya tersampaikan dengan hikmah, dan ini memudahkan kepada para penuntut ilmu. Terjadi dulu ketika kita masih belajar, ketika tidak hikmah kita itu tidak mengikuti bagaimana saran-saran guru-guru kita, justru kita ditertawakan oleh guru-guru kita. Kenapa? Lantaran kita tidak hikmah, tidak mengikuti hikmah para guru-guru ini. Guru-guru tidak menyampaikan materi itu begitu saja disampaikan, tidak, tapi dipilihkan. Ini yang disampaikan dahulu, setelah itu baru yang ini. Dalam kondisi santri seperti ini yang harus disampaikan dulu, yang itu belakangan. Ini hikmahnya para guru. Hikmahnya para guru menyampaikan bagaimana ini yang disampaikan kepada para muridnya. Tapi apabila murid itu terburu-buru, seperti saya dulu pernah juga terburu-buru, kita melangkai apa yang diinginkan oleh guru dalam mendidik kita, justru kita ditertawakan. Bisa jadi yang seperti menjadi penyakit yang nanti akan menjadikan Anda tidak sukses dalam belajar. Itu dulu yang pernah kita diingatkan. Ini menunjukkan betapa para guru itu hikmah di dalam menyampaikan pelajaran yang demikian adalah tashilan ala talibi, memberikan kemudahan-kemudahan bagi para penuntut ilmu yang menuntut ilmu kepada dirinya. Wa adamil farhi bi syai'in minad dunya, termasuk di antara perkara yang menjadi konsekuensi dan juga menjadi sebuah keharusan ketika mereka adalah orang-orang yang menjaga lisan, mereka sedikit tertawa, mereka itu banyak diam, mereka bicaranya dengan hikmah, adalah adamul farhi bi syai'in minad dunya. Mereka tidak menjadi sukacita, bergembira ria bi syai'in minad dunya, jika kepentingan dunia mereka dapatkan atau ada kepentingan dunia yang mereka akan dapatkan. Bukan dunia yang menggembirakan mereka, tetapi akhiratlah yang menggembirakan mereka. Dunia yang mereka dapatkan tidak membuat mereka bersuka cita, apalagi sampai lalai dari akhirat. Tidak, bukan berarti mereka tidak butuh dunia, bukan, tetapi dunia yang mereka dapatkan tidak membuat mereka lalai, tidak menggembirakan mereka. Itu yang ada pada mereka para salaf. Oleh karenanya di antara teladan para salaf, ketika mendapatkan dunia, justru mereka itu inginnya segera melepaskan dunia itu. Mereka cari pintu-pintu kebaikan dengan dunia apa yang mereka dapatkan, untuk tidak ketinggalan masuk dalam pintu-pintu kebaikan yang sudah ada dan sudah mereka ketahui tersebut dengan dunia yang mereka miliki. Mereka inginnya segera terbebas dari dunia-dunia yang mendatangi mereka, kebahagiaan mereka, kesukacitaan mereka, riang gembiranya mereka, jika mereka sudah melepaskan dunia itu di pintu-pintu yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Ketika mereka sudah menanamkan dunia itu untuk nanti dipetik buahnya di akhirat, itulah kesukacitaan mereka, itulah kegembiraan mereka. Pernah terjadi pada seorang salaf yang itu adalah gubernur di khalifahnya Umar bin Khattab waktu itu. Umar bin Khattab selalu mencari-cari siapa di antara orang-orang ini yang butuh untuk dibantu. Ternyata didapatnya satu seorang gubernurnya itu yang didapati. Dia adalah seorang yang miskin, tapi dia adalah gubernur. Maka didatangkan oleh Amirul Mukminin, ambilkan ini harta dari Baitul Mal, supaya dia itu akan bisa mengurus rakyatnya dengan baik. Maka datangkan harta dari Baitul Mal. Maka dikirimkan harta dari Baitul Mal, diberikan kepada gubernur ini. Begitu diterima dengan tangannya, bukan dia bersuka cita, tapi dia menangis. Bukan dia bergembira, tapi dia menangis. Segera dia panggil istrinya.
Dia segera panggil istrinya, dikatakan kepada istrinya tentang fitnah dunia yang datang. Padahal ini perkara yang halal. Halal, digaji oleh Amirul Mukminin, diambilkan bagian dari Baitul Mal, bukan perkara yang tidak halal. Sehingga dihisab akan hisaban yasiran. Seandainya dihisab itu akan hisaban yasiran. Hanya dipaparkan saja, ditunjukkan saja bahwa kamu dulu pernah mendapatkan harta ini karena halal, maka sudah dilewatkan begitu saja. Itu hisaban yasiran. Tapi tetap bagi para salaf itu adalah perkara yang memfitnah, yang bisa menggoda, yang bisa nanti akan menjerumuskan. Maka takut mereka dari harta yang banyak seperti itu. Sehingga dia segera undang istrinya, diajak bicara tentang harta yang dia terima dari Amirul Mukminin ini, dari pemimpin kaum muslimin ini. Kemudian dia katakan kepada istrinya, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Wahai istriku, perhatikan sekarang, datang kepadaku dunia ini. Perhatikan ini, harta ini adalah dunia. Sekarang datang kepadaku litufsida akhirati. Aku takutkan datangnya dunia ini justru nanti akan merusak akhirat kita, akan merusak akhirat kita. Maka dia sepakat dengan istrinya, segera apa yang dimiliki tadi itu dicari yang menggembirakan, diinfakkan di jalan-jalan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, dimasuki pintu-pintu kebaikan dengan harta yang telah diterimanya tersebut. Padahal itu adalah perkara yang halal. Yang ini menunjukkan begitu bahwa para salaf tidak menjadi bergembira dengan harta yang mereka terima. Yang mereka gembira adalah jika mereka sudah bisa menempatkan harta-harta itu tadi itu di pintu-pintu kebaikan yang mereka telah dapati. Wadzalika likamali uqulihim. Yang demikian karena sempurnanya akalnya mereka, kecerdasan mereka adalah seperti itu. Kata Nabi SAW menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu, orang yang akalnya sempurna adalah orang yang dia ini senantiasa ingat akhirat, sehingga dia akan hinakan nafsunya, dia akan tahan nafsunya, dia tidak perturutkan nafsunya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Untuk selebihnya dia akan berbuat apa yang dia akan persiapkan untuk setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Ini orang yang cerdas, orang yang matang akalnya. Dan ternyata pionernya, teladannya adalah para salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat. Imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi telah bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, niscaya dia akan bicara yang baik. Jika tidak, maka dia akan diam. Wa qala man somata najah. Dan Nabi juga bersabda, barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Kenapa? Karena dia tidak akan dihisab dengan sebab diamnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya, menjadi hamba-hamba yang bisa menjaga lisan, yang bisa menjaga apa-apa yang Allah Azza wa Jalla telah peringatkan atas kita untuk kita bisa menjaganya. Dan semoga memberikan hidayah dan taufik, kita bisa menteladani para salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita di malam hari ini, insyaallah taala. Untuk selanjutnya materi kita akan sampaikan di pertemuan kita yang akan datang. Oleh karena waktu sudah masuk waktu salat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.